menjelaskan seputar materi konsep dasar komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dito Bagasya Putra, absen 1. Kenalkan, nama saya Isnawati dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Arsyada Fasmara dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Faisal Tariq Aditya dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Putri Adila Herani dari absen 28. Dah. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan. Tetapi di dalam KBBI, komunikasi didefinisikan sebagai pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih agar dapat dipahami. Lalu ada beberapa teori juga dari para ahli. Ahli yang pertama adalah Onong Ujana Effendi. Dia berpendapat bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari orang kepada orang lain dengan tujuan untuk mengubah sikap, perilaku, ataupun pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori daripada ahli yang kedua itu adalah menurut Bernard Berelson dan Gary Steiner. Menurut mereka, komunikasi adalah transmisi informasi, pesan, informasi, gagasan, ataupun emosi dan sebagainya menggunakan sebuah simbol, kata-kata, figur, dan sebagainya. Lalu, menurut saya pribadi, berdasarkan informasi-informasi sebelumnya mengenai definisi dari komunikasi, komunikasi sendiri adalah proses transmisi penyampaian informasi, pesan, dan emosi dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan agar dapat dipahami baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi komunikasi dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menginformasikan. Komunikasi berfungsi memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa. Yang kedua ada mempengaruhi. Komunikasi yang bersifat persuasif atau membujuk orang lain. Selanjutnya yang C ada mendidik. Komunikasi berfungsi sebagai sarana pendidikan karena dengan berkomunikasi manusia dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, dan gagasan kepada orang lain. Yang D menghibur. Komunikasi juga berfungsi menghibur dan menyenangkan orang lain. Yang E mengolaborasi. Komunikasi dapat menciptakan kerjasama bisnis, baik dalam perorangan maupun organisasi. Yang F ada mengintegrasi. Komunikasi dapat menjabat perbedaan suku maupun bangsa dalam upaya memperkokoh hubungan. Selanjutnya ada tipe komunikasi. Tipe komunikasi dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Tipe komunikasi A, komunikasi dengan diri sendiri atau personal communication. Komunikasi dengan diri sendiri adalah suatu proses komunikasi terjadi dalam suatu individu. Contohnya, seorang mengambil suatu keputusan. Yang B, komunikasi antar pribadi, interpersonal atau communication. Communication antar pribadi adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau face to face. Komunikasi antar pribadi dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Udah. Selanjutnya ada komunikasi publik. Komunikasi publik biasanya disebut dengan pidato atau audience communication. Contohnya seperti seorang guru sedang memberikan penjelasan di kelas. Adapun ciri-cirinya yaitu penerima pesan tidak dapat diidentifikasikan secara satu persatu. Kemudian dalam berkomunikasi, pesan disampaikan secara bertatap muka dan juga komunikasi dilakukan di tempat umum. Yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dikirim atau disampaikan pada media massa. Contohnya seperti media televisi, koran, terus radio, dan lain-lain. Ciri-cirinya yaitu pesan yang disampaikan
bersifat umum, kemudian penyebaran pesan tersebut sangat cepat dan luas. Terus biaya produksinya juga sangat mahal dan juga memerlukan banyak tenaga kerja. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada informasi, yang keempat ada komunikan, yang kelima ada media komunikasi. Jadi, komunikator ialah orang yang menyampaikan atau memberi pesan kepada komunikan. Setelah itu, komunikan menerima pesan dari komunikator. Kemudian, komunikan memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikator. Media yang digunakan ialah media langsung ataupun personal. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi 2. Yang pertama ada media personal. Media personal adalah media komunikasi yang digunakan oleh 2 orang untuk berkomunikasi secara personal atau pribadi. Contohnya adalah SMS dan WhatsApp. Yang kedua ada media massa, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat yang luas. Contohnya adalah koran, televisi, dan radio. Sementara itu, berdasarkan cara penyebarannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada media komunikasi audio, yaitu media komunikasi yang dirancang untuk dapat dipahami melalui indera pendengaran. Contohnya adalah radio dan telepon. Yang kedua, ada media komunikasi visual, yaitu media komunikasi yang dirancang untuk dapat dipahami melalui indera penglihatan. Contohnya adalah koran dan pesan. Yang ketiga, ada media komunikasi audiovisual, yaitu media komunikasi yang dirancang untuk dapat dipahami melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Contohnya adalah video dan televisi. Kelebihan dan kekurangan media komunikasi. Yang pertama ada media audio atau pendengaran. Mempunyai kelebihan harganya yang relatif murah, dapat membangkitkan imajinasi pendengar, dan alatnya yang sederhana. Namun memiliki kekurangan yaitu beberapa media audio memiliki suara yang buruk, kualitas suara yang buruk, dan tidak dapat ditampilkan secara visual. Selanjutnya ada media visual atau penglihatan, memiliki kelebihan informasi yang disampaikan lebih jelas. Biaya pembuatannya itu relatif lebih murah, dan pembuatannya dan penggunaannya itu lebih mudah. Namun memiliki kekurangan, yaitu perlu waktu untuk menafsirkan pengertiannya, menimbulkan rasa bosan atau jenuh bagi pembacanya. Yang terakhir ada media audiovisual atau penglihatan dan pendengaran. Memiliki kelebihan tidak membosankan bagi para penggunanya. Informasi yang disampaikan juga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Dan yang terakhir ada informasi yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan kenyataannya. Namun memiliki kekurangan pada beberapa saluran suaranya terkadang tuh tidak jelas dan biayanya juga relatif lebih mahal. Komunikasi juga memiliki hambatan. Yang pertama ada perbedaan persepsi pada bahasa. Persepsi setiap orang itu mengenai bahasa itu berbeda-beda. Terutama pengguna bahasa yang kurang dimengerti juga dapat menghambat komunikan dalam menerima pesan. Yang kedua ada perbedaan budaya. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di setiap budaya itu yang berbeda-beda. Yang ketiga ada gangguan emosional. Seperti sedih, marah, dan takut itu akan menghambat komunikan dalam menerima pesan dengan baik. Yang keempat ada konsentrasi atau pendengaran yang kurang baik. Kita sedang sakit atau lelah serta memikirkan hal-hal lain itu akan menghambat konsentrasi kita dalam mendengarkan pesan yang disampaikan. Yang kelima ada gangguan psikologis, yaitu ketika kita sedang menghadapi masalah yang bersifat pribadi, seperti rasa curiga, berduka, dan sebagainya. F. Gangguan fisik. Hambatan yang bersifat fisik seperti tulisan yang tidak dapat terbaca atau cahaya yang redup dapat mengganggu konsentrasi dalam berkomunikasi. G. Hambatan teknis.
Hambatan yang menghalangi secara teknis dapat diakibatkan oleh kerusakan alat komunikasi, arus listrik terputus, atau sinyal yang tidak atau kurang bagus. Perbedaan status. Komunikasi juga dapat terhambat akibat perbedaan status sosial dan senioritas. Contohnya, perbedaan status antar guru dan murid, senior dan junior. Perbedaan pola atau kerangka berpikir. Perbedaan pola atau kerangka berpikir merupakan hambatan komunikasi yang biasanya disebabkan oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Gangguan semantik. Gangguan semantik adalah gangguan yang disebabkan oleh perbedaan makna yang dipahami akibat kesalahan dalam mengolah bahasa. Contohnya, terlalu banyak penggunaan istilah-istilah asing menyebabkan komunikan tidak memahami isi pesan dengan baik. Selanjutnya ada hambatan geografis. Hambatan geografis adalah hambatan akibat perbedaan letak geografis komunikator dan komunikan. Contoh, komunikan yang tinggal di tempat terpencil kemungkinan lebih sulit menerima pesan karena teknologi informasi yang belum memadai. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi hambatan-hambatan berkomunikasi? Itu yang pertama yaitu dengan memelihara iklim komunikasi terbuka, yaitu berkomunikasi dengan sejujur-jujurnya, mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan, lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan lawan bicara pun akan menghargainya. Komunikasi akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Lalu yang kedua itu adalah beretika saat berkomunikasi, seperti postur duduk, gestur tubuh, lalu tutur kata. Saat kita menggunakan semua unsur etika dalam berkomunikasi, lawan bicara pun akan merasa nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Lalu yang ketiga adalah memahami kesulitan berkomunikasi antar budaya, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang budayanya sangatlah erat, kita harus mengerti pengetahuan dia, lalu persepsi mereka dalam budaya, sehingga tidak akan ada konflik saat berkomunikasi. Yang keempat yaitu bersikap empati. Bersikap empati ialah sikap turut merasakan dan memahami hal yang dialami oleh orang lain. Adanya sikap peduli terhadap perasaan orang lain dapat menjadi kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu menggunakan teknologi secara tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Teknologi sangat dibutuhkan orang yang ingin berkomunikasi dalam jarak jauh. Yang terakhir ialah berpikir terbuka. Komunikasi yang baik, ia bisa memahami topik komunikasi agar dapat dimengerti dan dipahami dengan baik.